Tidak ada ayatnya. Yang dia omongin itu nggak ada ayatnya. Ngaco nih. Coba cari menebus dosa. Yang saya tanya, Yesus disalib gak? Lu jelas Yesus disalib Tuh kok. kan? Apalagi perbedaannya? Cuma dia karena nggak ada lagi ilmunya, dia bikin sensasi yang sebenarnya nggak ada gunanya. Nggak ada menebus dosa, nggak ada. Weh, anakmu orang kaya ya? Enggak, pasti ditanya. Anaknya laki apa? Ngomong apa sih, Pak? Sebentar dulu gantian ngomongnya. Tadi udah ngomong, gantian dulu. Ini Ngomong waktu apa saya. ini orang? Aduh, ampun. Sebentar dulu. Ampun, orang ini menghujat nggak henti-hentinya. Tidak boleh, Bu. Saya udah itu kesel, menghujat. Menghujat. Luar biasa menghujat Ada itu. aja nih. Ya menghujat juga kami yang nanggung. Allah tidak bergender, tidak ada Allah laki-laki, Iya, itu Allah kan perempuan, kata- nggak kata ada. pendeta. Allah itu roh. Betul kan? Oke ya. Sebentar. Tidak pernah ada Allah itu punya kelamin. Pak, sebentar dulu. Gantian. Penghujatan luar biasa itu. Astagfirullah. Diam dulu. Ngomong apa itu kayak begitu? Coba malaikat terus kenapa bisa terus Kenapa ketika kawin gitu? dengan manusia terus Rendah sekali pemahamanmu. Bapak jangan teriak-teriak dong. Kayak ngajak berantem aja. Rendah Biar sekali baik aja. pemahamanmu. Gini, Perhatikan. Di surga tidak ada Bapa. Tuh, ada. Tidak pernah ada Bapa di surga. wah gila. Terus yang ada siapa? Antikris. Ya, hanya Yesus Bapak, tok. Kamu antikris. Mana? Saya bilang. Ya kalau Pernah nggak berbahasa roh? ya tentu saja orang yang sudah di sini nggak Ya coba mungkin. contohin yang benernya gimana? Jangan-jangan si kiribi-ribi nih. Tritunggal Vokal tidak vokal mungkin A dirubah bahasa jadi roh. I. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di ruang kajian ilmiah dan pemikiran kritis cerita hikmah. Pada tayang video kali ini kita disuguhkan sebuah pemandangan dialektika yang sangat krusial dan panas. Bukan mempertemukan antar iman, melainkan perdebatan internal antara dua pendeta. Pihak yang meyakini doktrin penebusan dosa berhadapan dengan pendeta yang menolak dogma tersebut. Ruang diskusi seketika memuncak tatkala kedua pemuka agama saling membeberkan pertentangan teologis mengenai bagaimana status keselamatan manusia di hadapan Sang Pencipta. Fenomena ini dari kacamata Islam menjadi cermin nyata atas keretakan epistemologis dan krisis keautentikan dalam doktrin soteriologi kekristenan, di mana konsep dasar mengenai pengampunan dosa justru memicu kontradiksi yang tak kunjung usai di antara para pengajarnya sendiri. Mari kita simak video selengkapnya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk memberikan dukungan sederhana dengan cara tekan tombol subscribe dan like video ini. Dengan begitu, kita bisa menjadikan saluran ini sebagai sarana berbagi ilmu dan kebaikan. Saya doakan yang subscribe tetap istiqomah dan kelak dimasukkan ke dalam surga. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bersyukur dan bergembira sekali karena kenapa? Ini adalah acara yang buat saya khusus sekali. Ini hadir Bapak Pendeta Logat Tambunan setelah lama menghilang. Karena kenapa? Saya sulit menghubungi beliau. Beliau konon kabarnya mau mendirikan gereja besar di Sumatera Utara, begitu. Iya, saya ingin mendirikan gereja bukan cuma di Sumatera Utara, sebenarnya di seluruh dunia. Terus kemudian Mulai dulu dari media sosial kan. ini kok kembali ke Jakarta? Ada urusan mau melamar sang kekasih. Kemana? Jadi di Surabaya nanti. Surabaya. Iya. Jadi menikah di Ciputra Ward. Jadilah. Karena kan orang yang dapat mimpi, Bang, aku mimpi Bang Luga nikah di Surabaya di Ciputra Ward. Oke. Gue bilang kok dia tahu, juga aku gak kenal dia. Ya. Profetik. Iya. Baik, sebelah kanan Bu Pendeta Rain. Sudah lama saya tidak berjumpa. Bu Pendeta Rain, dan beliau ini selalu aktif dan tidak tidak takut untuk bertemu dengan orang Islam seperti kita ini. Tidak takut diracun, tidak takut dikebukin ya, dipukul-pukul. Pernah sekali nggak keluar dari setelah ketemu dari kita terus biru-biru dipukulin nggak? Pernah? Nggak pernah. Nah, ini Kan orang-orang muslim itu sahabat saya. nice, mantap. Jadi untuk para pendeta, terutama pendeta Andri Tunggal yang selama ini menyampaikan bahwa tidak mau berdialog dengan orang Islam karena khawatir keselamatan, khawatir nanti dipukulin, khawatir nanti diancam dan lain sebagainya. Ya, ini bukti bahwa beliau ini tidak ada masalah dan sudah bertemu dengan kita berkali-kali. Nah, ini satu-satunya orang yang berani
bertemu dengan Bapak Pendeta HTD. Nah ini, Bapak Pendeta Luga Tambunan sama Satu-satunya orang saya aja duluan debat daripada dia. Kalau saya pas Iya. dari debat di Facebook memang pengen banget ketemu Pak TD. jadi. Enak ajar nih. sebelah kiri. Ternyata tuh mengabulkan. Ini sebelah kiri. Ini spesial. Walaupun sebenarnya dia ini tulang saya. Tulang? Karena kan dia Tan, mama saya Tan. Jadi kalau secara orang Batak saya manggil tulang sama dia. Oh. Anda Tan? Mama. Oh Mama. Mama Cina. Tan, Bapak Batak jadi begitu. blaster. Iya. Oke, baik. Sebelah kiri, Pak Pendeta Henry Tan, Bapak Pendeta HTD. Dan kali ini momennya spesial sekali, unik karena beliau mengenakan jas yang beliau jahit sendiri. Dan ini jasnya jas Luar khas biasa. dari daerah. Guangzhou bukan? Bukan, namanya itu sana, Apa tuh? orang Kalimantan, suku Dayak. Oh, Dayak. Ya, ini suku Dayak, ada perisai dan lain sebagainya. Itu khas suku Dayak. Dayak Terus Kanayan. kemudian beliau berdasi. Kalau dalamnya tetap sama. Oh ya. Nanti saya mau bikin Sama. kayak gitu. Jarang-jarang beliau berdasi. Iya. Ini sekarang beliau berdasi rapi Ya sekali. karena Saya kan suka. yang Keren. dihadapin kan selalu yang berjas. Iya. Nabi-nabi kan. Iya. Jadi wah, ini harus berjas sama berjas Kapan nih. nanti kalau kita dialog lagi sama-sama pakai jas, Bapak Boleh. Pendeta Luga Tambunan juga. Pakai dasi boleh. Baik, Pak Pendeta, apa hubungannya sama suku Dayak? Tidak ada sih, cuman ya belum, tapi ada calon mantu. Oh, calon mantu. Ya, tapi belum. Orang Dayak, Penjajakan. Dayak, iya. Kristen. Cina Dayak sebenarnya. Kristen? Cina Dayak iya. Sebenarnya orang Cina, ya, tapi ya karena masuk di daerah Dayak, gitu. Istrinya Pak Pendeta HTD itu Islam dulu ya? Islam banget. Oh, terus dikristenkan begitu. Bapaknya haji, ibunya hajah, kurang Islam apa? Terus Pak Pendeta HTD melamar dia, nah dimarahin. Ya dimarahin awalnya, tapi terus ya karena kita kan ya itu ya sudah lah, sudah sama-sama mau. Sekarang jadi Kristen. Oh sekarang pelayan Tuhan luar biasa. Istrinya Pak Pendeta HTD adalah seorang mantan Muslim. Baik, pemirsa hadirin, kita akan mulai acara ini. Acara ini menarik sekali karena kita akan dialog secara alkitabiah dan tuntas ya antara pendeta lawan pendeta, dan kita dalam rangka apa ini? Kita bukan mengadu domba, tetapi kita mendapatkan ilmu baru dan mendapatkan tambahan-tambahan asupan tentang keilmuan di bidang kekristenan ini supaya apa? Supaya semakin cerdas semuanya. Betul. Masyarakat Islam, Kristen semua makin cerdas, makin ini aktif, logika berpikir, akal sehat ini makin aktif. Nah, beliau juga sama-sama bawa dalil ya, Alkitabiah. Jadi kita akan lihat kira-kira manakah kebenaran. Baik, tema kita pada pertemuan kali ini adalah penebusan dosa di dalam kekristenan, di mana Yesus telah disalib, digantung di atas kayu salib untuk menebus dosa umat Kristen. Jadi fungsi dari Yesus disalib itu sesungguhnya adalah dalam rangka penebusan dosa. Yang menarik adalah Bapak Pendeta HTD itu menyatakan penebusan dosa itu tidak ada. Nah, sementara versi Bapak Pendeta Luga Tambunan dan Bu Pendeta Arin, penebusan dosa itu ada. Baik, manakah yang benar? Kira-kira siapa dulu ini? Sweet Ya atau? saya mengatakan bahwa Yesus itu disalib, Ya. darahnya tertumpah, ada kematian. Mm-mm. Karya ini sebenarnya karya terbesar, lebih penting daripada langit dan bumi diciptakan. Karena kenapa? Karena penebusan itu adalah hidup kekal bagi manusia. Nggak akan ada gunanya Bapa ini pun nggak akan ada gunanya punya umat kalau semua kotor dan berdosa. Dia jadi tidak memiliki umat kan. Nah, siapa yang bisa membayar itu? Yang bisa membayar itu cuma Yesus, bukan Bapa.
Kalau bapak bisa membayar itu dia sendiri yang turun. Gue mati nih. Ternyata yang bisa membayar itu hanyalah darah anaknya. Ya, jadi Bapak enggak? apa? Bapak enggak? Bapak mengutus anaknya. Iya, Roh Kudus enggak? Kerjasama. Ketiganya itu pertama Bapak, tapi yang benar-benar karena tanpa Yesus mati di kayu salib, Bapa dan Roh Kudus pun tidak akan pernah punya umat. Semua udah akan ke neraka. Jadi tidak bisa. Makanya itulah yang menyatakan Yesus itu Tuhan. Karena karyanya begitu dahsyat. Karyanya bukan diutus, semua nabi diutus, tapi karena karyanya dengan darahnya dia membeli. Di Wahyu pasal 5 dikatakan, bagi anak domba engkau layak, engkau telah membeli bangsa-bangsa dengan darahmu. Wahyu pasal 5 itu. Anak domba itu layak disembah karena dia telah membeli seluruh bangsa dengan darahnya. Karena itu dia layak disembah. Tapi kalau di gambar-gambar itu ada Yesus di tengah, ada Gistas sama Dismas itu. Berarti yang menebus itu semuanya orang ini. Yang menebus Yesus tentunya kan. Kalau yang dua penjahat itu kan ya karena kesalahannya sendiri ya dia disalibkan. Kalau Yesus kan disalibkan memang karena ada rencana Tuhan untuk menebus manusia. Karena kalau nggak Yesus mati kayu salib, 15 triliun kali kita minta maaf nggak didengar sama Bapa. Tapi yang disalib kok bareng 3 ini? Ya, kalau itu kan, misalnya Yesus untuk menebus dosa umat manusia, harusnya Yesus itu sendirian disalib. ya itu kan maunya Pilatus. Ya udahlah, sekalian aja sama yang dua ini sekaligus dieksekusi gitu loh. Itu kan maunya Pilatus. Sekalian biar pendanaan tidak begitu banyak besar. Ya, artinya kan itu kan urusan mereka lah ya. Berarti Pilatus itu panitia penyaliban. Iya, betul. Panitia penyaliban Yesus untuk penebusan dosa. Betul. Ketua panitianya. Idenya dari ahli-ahli Taurat, Mahkamah Agama. Mahkamah Agama mendesak Pilatus. Pilatus kan takut dilengserkan kan, ya udahlah. Dia cuci tangan, ini urusan kalian, bilang gitu. Berarti Pilatus itu yang mensukseskan Ikutlah mensukseskan, tetap ikutlah dia. Makanya dia sekarang di neraka. Loh, Seorang hamba Tuhan, seorang pendeta Jerokli, salah satu gembala besar di Korea, dibawa Tuhan ke neraka. Pilatus, Yudas Iskariot disalib, terus siapa lagi tuh? Saul, semua banyak tokoh. sebentar. Ini pikiran saya ini muter-muter jadinya. Ini Pilatus ini ketua panitia penyaliban Yesus, mensukseskan penyaliban Yesus sehingga Yesus akhirnya menebus dosa umat manusia. Lah kok dia di neraka? Dia kan menyalibkan Yesus atas hasutan kebencian dari ahli-ahli Taurat. Nah, jadi mereka, Tuhan kan memandang mereka ini kan melihat hatinya, sayang nggak sama Yesus. Mereka benci, ingin bunuh Yesus. Nah, ketika Pilatus membunuh Yesus dan ahli-ahli Taurat membunuh Yesus, itulah yang disebut Tuhan membiarkan anaknya untuk mati. Yang bunuh siapa? Yang bunuh adalah Pilatus dan ahli Taurat. Nah, Pilatus dan ahli Taurat ini membunuh Yesus bukan karena ingin penebusan dosa. Perbuatan mereka itu juga bagian dari Tuhan kan membiarkan anaknya dibunuh kan. Nah, penyaliban itu dan pembunuhan itulah penebusan dosa sehingga dia bangkit di hari yang ketiga. Sementara yang dua ini niatnya bukan ingin menebus dosa, niatnya memang bunuh aja gitu. Kan Tuhan kan lihat motivasi orang. Berarti penyaliban ini nggak sengaja. Itu memang sudah memang udah Tuhan kan udah tahu nih anaknya bakal dibunuh. Ibarat kata abang ngasih anak kucing ke kandang buaya, abang yakin nggak kalau anak kucing itu pasti dimakan buaya? Karena buaya ini kan ganas kan, diserahin aja anak ayam misalnya atau ayam dilemparkan, karena udah pasti mati kan. Nah, sama seperti Tuhan memberikan anaknya kepada para pembunuh-pembunuh ini. Nah, orang ini membunuh bukan karena pengen mau menebus dosa. Mereka mau membunuh memang karena benci sama Yesus gitu loh. Oke, Bu Pendeta Arin, silakan tambahan. Jadi ini tentang penebusan kan Penebusan temanya? dosa, ya. Jadi kalau penebusan ini sebenarnya sudah dari sejak zaman Abraham dulu. Ketika dia membawa Ishak ke bukit kan. Itu kan Ishak ini di kitab Kejadian ya, kitab Taurat Musa. Nah, ini kan dikatakan, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku," bertanyalah ia, "di sini sudah ada api dan kayu,
Tapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Nah, terus sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Nah, akhirnya lanjut cerita, nggak jadi ya Ishak yang di ini, tapi Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Jadi ini sebenarnya di sini menggambarkan bahwa korban ini tadi itulah maksudnya Yesus lah yang menjadi korban untuk penebusan dosa manusia. Gambaran. Jadi gambaran akan ya, pengorbanan. ini walaupun beda konsep ya pemirsa, walaupun beda konteks ya. Kalau di Islam beda. Jadi gini, Bu Pendeta, saya tanya kesimpulannya. Jadi kalau orang Islam kan ngikutin Bapak Abraham tadi untuk menyembelih domba, terus kemudian domba tadi itu dagingnya dibagi-bagikan untuk masyarakat ya, terus kemudian bisa makan bersama dan bisa mendapatkan pahala. Itu yang disebut sebagai ya melebur dosa, tapi dosa-dosa yang kira-kira ya melebur dosa itu, mengurangi dosa begitu. Nah, persoalannya adalah orang Islam ini korbannya adalah sapi atau domba. Berarti Kristen korbannya itu Yesus. Iya. Jadi satu Clear, kali untuk selama-lamanya. Jadi tidak diperlukan lagi anak domba maupun sapi itu sebagai korban, karena kita dengan iman kita percaya korban dari tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus ini. Itulah yang menebus dosa kita. Walaupun begitu di Islam itu kita berkeyakinan bahwa cerita dari pengorbanan Ishak atau Ismail oleh Bapak Abraham itu berkesimpulan bahwa manusia tidak boleh dibunuh. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kok bisa sama? Abraham mengorbankan Ishak. Nah, itu kambing yang dikorbankan persoalannya. Oke, sudah. Iya. Baik. Kesimpulannya mereka sepakat bahwa Yesus disalib dan Yesus menebus disalib dosa. Dan menebus dosa. Mengampuni Begitu. dosa, iya. Yesus disalib itu untuk menebus dosa. Kita beralih ke kubu sabuk merah. Nah, sabuk merah Bapak Pendeta HTD. Bapak Pendeta HTD ini berkeyakinan bahwa penebusan dosa itu tidak ada. Zong. Nah, silakan Bapak Pendeta. Baik, Bapak Ibu sekalian, Pak Ustadz, Pak Pendeta, dan saudara-saudara yang mendengarkan tayangan ini. Menebus dosa tidak pernah ada. Loh, ya kan? Loh, kan? Yesus menebus kita. Sama aja. Bukan menebus dosa. Ya. Yesus menebus kita karena kita ini miliknya iblis. Oke. Yesus mengalahkan kuasa dosa, tidak pernah menebus dosa. Tuh kan? Itu sama aja Pak, kita ini bukan Sudah anak kecil, dulu kata-kata ya. aja itu. Sudah dulu ya. Yesus mengalahkan dua kuasa dosa. Yang satu dosa waris, mati kekal. Yang kedua kuasa hukum Taurat. Dulu kalau Bapak nggak melakukan hukum Taurat, lupa sunat, mati. Dirajam, mati dibunuh. Kuasa itu dikalahkan oleh Yesus yang disebut sengat maut atau racun maut. Jadi Yesus mengalahkan dua kuasa, maut kekal dan racun maut atau sengat maut. 1 Korintus 15 ayat 54, 55, 56. Yesus tidak pernah menebus dosa, menebus kita. Galatia 3 ayat 13. Terserah kita. Ya, kehendak bebas, free will. Yesus berkata, mau ikut atau tidak, mau percaya atau tidak. Sekarang ini orang yang percaya Yesus masih bisa berbuat dosa karena dosanya nggak pernah ditebus. Saya pengikut, saya sebagai orang yang penyembah Yesus, apakah saya masih bisa berbuat dosa? Masih Pak, aku tiap hari keliling-keliling 40 kilo itu melihat berbagai macam, aku masih berbuat dosa. Loh kan Pak Pendeta? Ini permainan kata-kata Loh, enggak. aja. Tapi ya
tidak melakukan dosa maut. Gimana dosa maut itu? Dosa maut itu hanya ada 3. Oke, Pak. Saya jawab dulu, Pak. Menghujat Roh Kudus, murtad lagi, dan bunuh diri. Cuma ada 3 dosa maut. Kalau dosa-dosa yang sebagai orang percaya, saya masih melakukan dosa. Yesaya 1 ayat 18, meskipun merah seperti kirmisi, nanti akan putih. Diampuni. Jadi dosa-dosa yang kita lakukan sebagai orang percaya ini, dosa yang tidak dosa maut. Jangan 3 ya Pak, jangan bunuh diri, menghujat Roh Kudus, dan murtad lagi. Jangan 3 itu. Kalau 3 itu tidak ada ampun. Tidak ada Pak penebusan dosa. Oke, saya tanggapin. Cukup. Bapak ini memang suka ngerjain orang. Gimana? Menebus dosa. Dia bilang nggak ada, yang ada menebus orang berdosa. Ya itu kan sama aja artinya. Jadi seakan-akan dia menentang supaya orang pengen tahu. Tahu-tahu yang diomongin juga orang udah tahu. Jangan dibiasain kayak gitu. Itu namanya Bapak bikin orang ngerjain orang. Dari ayat Alkitab menebus dosa. Itu nggak perlu diperdebatkan. Nah, tidak ada Saya ayatnya pikir kok. Anda mengatakan Yesus tidak disalib. Jelas menebus kita. Saya tanya, Yesus disalib gak? Ya disalib lah. Nah, terus apa bedanya? Ini orang cuma ngerjain orang. Sering dia bikin kayak begitu. Makanya dia nggak diberkati Tuhan, bikin orang kaget. Tahu-tahu ternyata yang diomongin juga orang juga udah ngerti. Saya pikir dia udah ada penebusan, tidak ada penyalipan. Ini cuma menebus dosa. Nah, itu kan Pak. sama aja artinya. Tidak ada ayatnya. Tidak ada ayatnya. Yang diomongin itu nggak ada ayatnya. Ngaco nih. Coba cari menebus dosa. Yang saya tanya, Yesus disalib gak? Loh, jelas Yesus disalib Tuh kok. kan? Apalagi perbedaannya? Cuma dia karena nggak ada lagi ilmunya, dia bikin sensasi yang sebenarnya nggak ada gunanya. Nggak ada menebus dosa, nggak ada. Pak Pendeta minta ayat apa? Hah? Menebus dosa, cari. Pak Pendeta, bisa ada ayat menebus dosa? Nggak ada. Menebus kita ada, menebus Di manusia Wahyu ada. pasal 5 kan dikatakan, ya. Nggak ada, itu nggak ada ayat itu, nggak ada. Sebentar dulu. Wahyu pasal 5 jangan apa kayak itu, orang Wak? stres. Gimana sih? Nggak ada itu menebus dosa. Wes toh, Nih, nggak nih, ada nih, menebus nih, dosa, nih. Pak. Ya. Sebentar. Anak domba yang disembelih itu, ya. Aduh. Nek menebus dosa, Pak, dosanya masuk surga. Orangnya nggak masuk surga. Yang Makanya dimaksud semua yang begini, meyakini, Pak. semua yang meyakini ada menebus dosa, orangnya nggak pernah bisa masuk surga. Jadi gini, saya tahu triknya dia ini. Mereka apa? Dia ini coba mengalihkan ketika orang mau patahkan dia punya batang leher, dia pura-pura cari-cari Nggak pakai cara. ayat, nggak usah ngomong lah. Langsung aja, saya tanya. Apa? Anda menyembah siapa? Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Allah. Anda Yesus. berani? Sebentar dulu. Pasti nggak berani. Sebentar dulu, ya. Apa? Yesus itu laki-laki bukan? Yesus waktu manusia laki-laki, Sebelum manusia? tidak punya gender. Ayo Di ngomong mana apa? ayatnya? Apa? Ketika Yesus di sorga dia tidak punya gender. Dalilnya di mana? Lah kan malaikat dan semua yang di surga itu roh, nggak punya gender. Dalilnya di mana? Lah kan ada ayatnya. Di mana ayatnya di mana? Ya, coba cari kata-kata Aduh. begini sajalah. Hidup seperti malaikat tuh, cari itu. Ada atau enggak? Hidup seperti malaikat. Kalau saya langsung klik di sini, hidup seperti malaikat, langsung klik. Pakai itu mah sampai botak juga nggak Hidup ketemu. seperti malaikat bukan berarti dikatakan dia tidak punya gender. Memang malaikat itu tidak kawin dan dikawinkan. Tetapi ketika malaikat itu memberontak, kawin nggak malaikat? Kawin. Hidup seperti Kan jatuh, kan mereka kan mengawini malaikat. anak-anak manusia, Nah, lalu itu hamillah apalagi maka itu. lahirlah Nefilim. Raksasa-raksasa. Punya gender. Kejadian 1 ayat 26. Laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Kenapa? Satu hal ya. Kenapa Pak HTD ini punya project? Sebenarnya project dia ini satu. Bersembunyi di nama Yesus. Di project Nggak ini usah lah, satu. Pak. Nggak usah Menghilangkan- itulah. Sebentar dulu. Menghilangkan Apa? apa yang paling penting di dalam diri Tuhan? Apa yang paling penting di dalam diri Tuhan? Apa? Apa? Kelaki-lakian. Coba yang saya kasih Pak Ipung 1 triliun, mau nggak jadi bencong? Nggak mau. Nggak mau kan? Sudah, Penting nggak kelaki-lakian itu? Nggak penting. Salah. Mau nggak punya Tuhan, menyembah, tapi ngondek Tuhannya, mau nggak? Jangan, Pak, jangan. Mau nggak? No. Misalnya saya menyembah Tuhan B, Jangan tapi dia mau, ngondek. Jangan mau dengan pertanyaan seperti itu, Pak. Loh, itu yang harus kau jawab karena yang terpenting dalam
pengenalan akan Tuhan, bukan Tuhan Maha Kaya, Tuhan Maha Kuasa. Mengapa kata Sebentar, ganti Allah banyak itu binaraga hi? sekarang ngondek. Kenapa? Karena Jangan dia alfa, tidak menghargai yang namanya gender. Nggak pakai alfa, Gender ya, itu nggak penting. Kalau Pak Ipung tidak punya gender, pasti nggak punya anak. Orang doyan-doyannya sama laki, nggak jelas status roh badan laki tapi dalam banci. Makanya ketika anak lahir, anakmu orang kaya ya? Enggak, pasti ditanya. Anaknya laki apa Ngomong perempuan? apa, Hi, Pak? Sebentar Ngomong dulu apa, gantian Hi? ngomongnya. Tadi udah ngomong, gantian dulu. Ini Ngomong waktu apa saya. ini orang? Aduh ampun. Pak, tak jelasin ya Pak, kenapa Allah memakai kata ganti he dalam bahasa Inggris, ya, tidak si. Kenapa? Karena perhatikan, Allah menciptakan Adam menurut gambar dan rupa Allah. Terus titik Adam Adam laki-laki, betul? Titiknya? Makanya semua kata ganti Allah memakai he. Pakai he, pakai dia laki-laki. Ya, seperti itu. Itu Allah itu roh, masuk roh gambarnya punya. seperti apa? Gambarnya seperti apa tadi? Apa? Gambarnya Allah. Gambar Allah Seperti itu Adam kan? Gambar Adam itu rupa Allah. Rupanya berarti Gambarnya adalah roh. oke, rupanya dulu. Adam berewokan. Allah Bapa berewokan enggak? Yesus waktu lahir jadi manusia, kenapa Yesus laki-laki? Karena Kenapa? Yesus harus sesuai dengan rupa Allah. Ya. Barang siapa melihat aku, Menjadi dia rupa telah melihat Allah. Bapa. Berarti bapak laki-laki dong. Enggak maksud. Yesus bilang, kan gini kan? Pak, Filipus nih. Bapak Bu, laki-laki. bentar. Itu menghujat, Bu. Sebentar, ngomong hujat. Tidak Lapor ada sama Bapak Allah sekarang. itu gender itu nggak ada. Penghujat Ada. itu. Sebentar. Ada Iya. bapak, ada ibu. Yesus ngomong. Nggak boleh ah. Sebentar dulu. Pak, aku nggak mau Bapak menghujat Iya. lah. Nggak mau. Itu kan menghujat menurutmu. Nggak mau aku Kok masa menghujat. menghujat dipaksain ke orang? Jangan. Sebentar. Ketika Yesus Allah tidak bergender, Bentar, Pak, Bu. iya sebentar dulu. Ini udah selesai. Kata siapa? Sebentar dulu. Ampun, orang ini menghujat nggak henti-hentinya. Tidak boleh, Bu. Saya udah itu kesel, menghujat. Enggak. Luar biasa Ada menghujat itu. aja nih. Ya menghujat juga kami yang nanggung. Allah tidak bergender, tidak ada Allah laki-laki, Iya, itu Allah kan perempuan, kata- nggak kata ada. pendeta. Allah itu roh. Betul kan? Oke ya. Sebentar. Tidak pernah ada Allah itu punya kelamin. Pak, sebentar dulu. Gantian. Penghujatan luar biasa itu. Astagfirullah. Diam dulu. Ngomong apa itu kayak begitu? Coba sambar petir gitu kalau. Ya, coba. Kami menghujat Apa? Minta kepada Tuhan supaya kami disambar petir sekarang. Nggak Nggak boleh lagi tadi Itu namanya mencobai Allah. Iya, makanya diam dulu. Kan Filipus ngomong, Yesus, tunjukkanlah Bapa itu. Kami pengen lihat Bapa. Terus? Yesus ngomong apa? Filipus. Sudah sekian lama aku bersama-sama dengan kau, kamu tidak mengenal Bapa. Barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Yesus ini apa? Cowok kan? Brewokan kan? Berarti barang siapa melihat Yesus, iya berarti Bapak itu juga sama laki-laki. Rendah Makanya sekali, Pak. sebentar dulu rendah dulu. Rendah Pak. sekali Sebentar. pemahamannya, Pak. Kok rendah banget sih? Rendah sekali, Pak. Kenapa hampir semua sekte, hampir semua agama paling benci sama yang namanya satu? Gender. Benci banget sama gender. Tapi kalau Tuhan Maha Kuasa, yes. Tuhan Maha Kaya, yes. Tapi kalau dibilang Tuhanmu laki-laki, dia nggak mau. Karena kenapa? Memang ada roh banci di dalam diri dia karena dia nggak pengen Tuhan itu Ngomong laki-laki. apa ini, Pak? Aduh, Makanya ampun. sekarang banyak bencong lagi viral. Sebentar, saya nanya Pak Pendeta supaya clear ya. Nggak Iya. mau ini Nah, penghujatan terus Yesus kayak itu begini. Aduh, gendernya apa? ampun. Laki-laki kan? Allah Bapak. Loh, kan Yesus bilang begini, aku anak Allah. Yang Ono juga bilang ini anakku. Anak sama bapak kira-kira beda nggak bentuknya? Bapak saya Lugahon Tambunan. Ayah saya Marcel Tambunan. Kan sama-sama cowok. Saya tidak berani menyimpulkan, saya tanya Allah Bapak laki-laki apa perempuan? Yang namanya anak dengan bapak itu selalu sama. Laki-laki, Oke. Roh Kudus. perempuan. Oke. Kan harus ada dua sisi Tuhan itu. Ada Kan ayatnya, saya nggak menghujat. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah Loh, mau kemana, Pak menciptakan Pendeta? manusia itu, ya, Ya. saya ulangi ya. Kejadian Pak. 1 ayat 27. Ini Maka penghujatan Allah luar menciptakan biasa manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi menurut gambar Allah manusianya diciptakan laki-laki dan perempuan. Allah di sini bahasa aslinya itu Elohim. Ya. Elohim itu jamak. Jamak ini di sini pada waktu itu ya
Yesus belum turun ke bumi, masih ada Bapa, ada Roh Kudus gitu. Jadi maksudnya ini laki-laki dan perempuan. Jadi letak menghujatnya di mana? Oke, gitu loh. iya. Ini Pak perlu Pendeta, dulu izin ini beliau-beliau ini pikirannya. memiliki perspektif sesuai dengan Kitab apa yang Kejadian. dibaca. Kejadian 1 ayat 27. Iya. Yang diciptakan laki-laki dan perempuan itu roh manusia. Terus Nah, badannya berarti roh punya gender kan? Roh punya gender. Lah, Makanya berarti kan ketika Allah itu laki khusus manusia. Khusus Oh, manusia. ini kan lucu kan? Ketika lahir, Roh itu ya ada lahir gendernya. ya, Ya, seorang manusia ketika lahir diberi roh oleh Yesus karena Yesus Allah dari segala makhluk, roh segala makhluk. Yesus punya dua pilihan, laki, perempuan. Khusus manusia. ini Ngomong proyek apa? besar ini. Ini Ya. jadi Malaikat jadi tidak banyak punya laki- gender, laki- malaikat, serafim, kerub tidak punya gender, Allah tidak punya gender. Oh, kejadian Khusus manusia punya gender laki-laki perempuan. malaikat terus kenapa bisa terus Kenapa ketika kawin gitu? dengan manusia terus- Rendah sekali pemahamanmu. Bapak jangan teriak-teriak dong, kayak ngajak berantem aja. Rendah Biar sekali baik aja. pemahamanmu. Gini, Perhatikan baik-baik. Malaikat mengawini kepada anak-anak Allah. Anak-anak Allah adalah orang yang berteriak menyembah kepada Yahweh. Di ayat sebelumnya kan ada. Maka sejak saat itu manusia mulai memanggil nama Tuhan. Itulah anak-anak Allah. Oke, stop. Kan saya bilang, Ya, ini malaikat project, ini sama ini. Projectnya ini sama dengan Project Katolik. Boti. Apa tahu nggak? Betul kata dia. Project banci. Tuhan mau dibikin banci sama dia, bukan perempuan. Makanya itulah project paling jahat di alam semesta. Apa tuh project paling jahat? Menghilangkan kelaki-lakian Tuhan. Kan Tuhan itu dibilang gagah perkasa. Dihilangkan sama dia. Cukup, Tuhan maha besar. Tuhan maha kaya. Saya tanya, Tuhan Pak maha Pendeta, baik. Pak Pendeta. Tapi kelaki-lakiannya dihilangkan sama dia. Saya tanya Pak Pendeta setuju dengan Boti nggak? Boti itu apa? Boti Banci. itu banci LGBT, Tidak ada LGBT, Pak. lagi BT maksudnya. Tidak ada. Enggak, maksudnya bukan persoalan Tuhan. Enggak, yang ini. Tidak ada. Allah hanya menciptakan laki atau perempuan. Iya. Oke, berarti Laki atau perempuan? beliau bukan, Makanya dia hilangkan kalau Tuhan itu laki-laki. enggak, beliau bukan project yang Boti tadi bukan. Dia membuat suatu project boti tetapi untuk Tuhan. Karena bagi dia Tuhan bukan laki-laki, Tuhan bukan perempuan. Tanya bencong, kamu laki-laki? Dicek Ngomong apa ini, dalamnya, ternyata ada batangnya. Bukan Ngomong laki, apa bukan ya, Pak, perempuan. kayak gini, Makanya saya bilang ini adalah proyek membuat Tuhan jadi banci. Ini orangnya. Ampun, ini orang menghujat luar Bentar, biasa. saya Bukan tanya, penghujat. saya tanya. Boti lagi viral sekarang, Biar, lagi banyak. biar ini berhenti di sini dulu. Oke. Saya mau tanya sekarang, biar nyambung ya. Di surga gendernya umat manusia apa? Ada laki-laki dan ada. perempuan. Tidak ada. Tidak ada. Katanya Oh, tadi jadi- roh. Katanya Pak Pendeta, ada Pak Pendeta anak apa? Oke. Di surga perempuan. nanti Manusia, Bu. Khusus manusia. Ketika surga, katakanlah manusia di Pak surga. Henritan masuk surga, katakanlah Pak Henritan masuk surga. Lalu Pak Henritan ngobrol sama malaikat. Iya. Suaranya Pak Henritan suara banci atau suara laki-laki? Ya suara laki-laki. Lah iya berarti di surga ada suara laki. Suara itu kan gender. Jadi, Coba, Pak nih, Atega di suara surga perempuan. jadi laki-laki atau perempuan atau nggak ada gendernya? Tidak ada gender. Banci jadi berarti. nanti jadi banci di surga. Penghujatan Gimana? itu. Nggak, aku tanya. Nggak ada gender kok Sekarang seperti saya malaikat tanya. di Aku surga. tanya. Pak Pendeta, dalilnya mana? Oke. Ini apa di surga tidak ada gender, semuanya Gender sama. itu paling mahal, nomor 1 di atasnya Nah, maha tapi kuasa. saya Identitas. mendapatkan informasi itu memang sebagian Kristen, sebagian besar berpendapat bahwa di surga itu tidak ada gender, semuanya sama. Setengah. Sekarang dokter teologi udah bertobat satu orang, Dokter Deki Ngadas. Dia udah bikin dalam videonya. Ya, Matius 22 Ternyata ayat Roh Kudus adalah 30 ibu, ya. Dia bilang. Dia udah bertobat. Ada banyak Dokter, sih, Pak. kau undang nanti dia. Dia ngadas. Iya. Ada videonya. Oh, bertobat dia. Iya dong. Kalau dia bisa masuk surga, Pak, Alkitab bohong, Yesus bohong. Berarti dia masuk apa? Allah maut lah. Pak, minta tolong dibantu. Matius 22 ayat 30, Markus 12:25. Bacalah ayat Ya. isinya. Tidak kawin dan tidak dikawinkan, hidup seperti malaikat di surga.
Nih, Pak, sebentar ya. Dia bilang tidak kawin, tidak mengawinkan. Itu apakah artinya langsung berarti tidak ada gender? Karena kenyataannya di Kejadian 6 ayat 4, pada waktu itu orang raksasa ada di bumi dan juga waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah, ini diduga malaikat ya, menghampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Ampun. Berarti kan di sini Malaikat nggak punya gender, Pak. malaikatnya Makanya. itu punya. Oke lah. Makanya bisa Ampun. memilih anak perempuan manusia. Ampun. Makanya lahir raksasa-raksasa. Makanya saya Ini bilang, pemahamannya rendah proyek sekali nih, Pak. penyesatan. Aduh, ampun deh. terbesar di alam semesta bukan menghilangkan Tuhan Maha Besar, bukan menghilangkan Tuhan Maha Kuasa. Proyek penyesatan terbesar adalah penghilangan Tuhan sebagai laki-laki. Itu yang paling jahat. Udah. Karena makanya saya bilang, ketika kita lahir, kita nggak ditanya apakah kau kaya, apakah kau punya truk, punya hotel, enggak. Dia ditanya anakmu laki-laki apa perempuan. Kalau di Cina, anak perempuan lahir itu dibunuh. Saking mahalnya laki-laki ini. Kejadian Bukan berarti 4, saya menganggap ya. perempuan tidak berharga, tetapi artinya gender itu nomor satu. Kejadian Kita ini 4. bisa ngomong nih karena gender dulu. Bu, Nggak mungkin kejadian Anda 4. undang saya kalau saya banci, betul? Anak-anak Allah itu bukan malaikat, Bu. Itu artinya orang-orang Kalau yang Bapak ini udah percaya nggak kepada nyambung. Yahweh. Terus Ketinggian gimana ya. bisa menjadi raksasa? Raksasa itu Ibu baca lebih lanjut. Apa? Orang-orang kenamaan, bukan tubuhnya raksasa. Tubuhnya raksasa ada kok. Mana? Tulang-tulang Fosil-fosil itu Mana? Nah, banyak. itu Daud melawan Goliat. Itu. Goliat itu raksasa kan? Bu, semua yang besar berasal dari laut. Nah, apalagi Ajaran dari mana? Coba baca itu ayat tuh. Binatang besar hanya ada dari laut. berarti Goliat dari laut gitu. Goliat itu 2 meter, 2 berapa? 6 hasta 1 jengkal ya. Itu pas 2 meter lah ya. Tinggi orang sekarang berapa? Ada yang 2 meter. Ada yang 2,4 segala ya. Artinya raksasa yang dimaksud itu orang-orang yang tinggi besar. Waktu itu cuman Goliat yang disebut di Alkitab. Ada 6 kok saudaranya disebut Berapa? juga di Alkitab. Yang 5 apa? Yang jarinya 6 gitu. Pokoknya di Goliat kan ada saudara-saudaranya juga. Ya, tapi yang tinggi besar itu cuman Goliat. Dan itu Kalau raksasa tidak ada kok. disebut raksasa itu Oke. bukan raksasa Katolik pun tubuhnya. sama menghilangkan gender Tuhan. Protestan pun sama menghilangkan gender Gimana Tuhan. Anak-anak Allah jangan Gimana dibilang malaikat. Katolik ya, Bu. kan Allah Bapa kan nggak ada gender. Jangan ya, Bu. Itu serah saya. Roh Kudus pun tidak ada gender. Di Katolik sama. Dia punya konsep oneness itu ibarat kata tuh apa? Cipratan bibitnya ngomong apa itu, dari Pak? Tritunggal. Nggak pakai ayat itu, Pak. Ngomong Oneness apa sih? sama si Montanius pendiri Oneness itu sama-sama mengatakan Oneness Tuhan itu ada apa? gender. Oneness Yang itu. mengajarkan Tuhan ada gender. Nggak ada itu Oneness cuma ya, Pak? kami, Nggak ada Titanium. Oneness, Pak. Oke, saya ingin izin bertanya. Iya, silakan. Berarti Goliat raksasa juga ini. ya, berarti kesimpulannya Lahmi. di surga menurut versi Bapak Pendeta HTD tidak ada jenis kelamin, Tidak ada ada sama gender. sekali. Semuanya sama. Tidak Gendernya apa? berkelamin. Gendernya apa, Pak? Ya Berarti tidak ada jenis kelamin. tidak ada kelamin. Sama dengan malaikat. Oke, baik. Jadi Bapak bukan Menurut- mempelai perempuan ya? Menurut versi Bapak Oh. Pendeta Luga Ini juga Tamunan, ini kawin di surga juga bingung ini perkawinan Ibu di Pendeta surga. Rin, Ya. kesimpulannya adalah di surga ada jenis kelamin, ada gender. ya? Ada, Laki terlalu perempuan, ada. laki perempuan. Iya, betul. Ada lagi, enggak ada? Apa? Ada lagi selain laki perempuan? Enggak ada. Iya, malaikat pun lagi perempuan. Oke, berarti di surga ada kawin mawin. Di sorga itu Nggak ada. kalau secara manusia dan malaikat itu memang tidak kawin, tetapi ada jenis manusia yang disebut mempelai itu yang akan kawin dengan anak domba, tetapi dalam konteks perkawinan secara roh. Nah, kalau Bapa dengan Roh Kudus ya tidak perlu ada perumpamaan, memang mereka laki-laki dan perempuan dan mereka memang kawin. Ampun. Oke, Bapak Pendeta. Benci saya- sekali dia dengan kawin. Dia pun tercipta di dunia ini karena perkawinan. Saya heran. Pengucapan Apa kesalahan luar biasa. perkawinan itu di gereja Anda? Karena di surga nggak ada kawin. Di surga nggak ada kawin kan? Terus Bapak jadi nggak kawin juga Apa? di bumi? Di surga tidak ada Bapak. Tuh, nggak ada. Ah, Tidak pernah ada Bapak di surga. Wah gila. Terus yang ada siapa? Antikris. Ya, hanya Yesus Bapak, tok. Kamu antikris. Mana? Saya bilang antikris. Kamu. Mana? Malah di paling pemahaman 1 Yohanes 5 ayat 7 paling itu. Lah itu Kenapa? kalau doa Bapak Kenapa? kami. Doa Bapak Bapak kami kami kan, enggak? Bapak kami di Perhatikan surga. doa Bapak kami.
Bapa kami yang di surga. Bapa kami itu artinya Allah, Pak. Ya Bapak Di mana? Yesus. Di mana ditulis Ya. Bapa kami artinya Allah? Di Pak, mana? ya. Nafsirin sendiri aja. Jadi Yesaya 63 ayat 16. Engkaulah Bapa kami. Bapak itu laki-laki bukan? Namamu adalah penebus kami sejak dahulu kala. Kalau Bapak baca ayat ini siapa? Yahweh. Siapa? Yahweh. Yesus tentu saja. Bukan. Kok Yahweh? Yahweh itu Yahweh itu bapaknya. Iya, Bapak. Penebus kami ya. Bapak saya ulang ya. Yesaya 63 ayat 16. Engkaulah Bapa kami. Ya. Abraham tidak tahu, Israel tidak tahu. Engkaulah Bapa kami, ya. Namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Kalau Bapak membaca ayat ini, Bapak langsung tahu siapa yang dimaksud. Berarti Bapak ada dong. Nih, sementara Bapak ini bilang Pak, Bapak ya, nggak tak ada kasih tahu ya, katanya. tak kasih tahu ya. Antikris nih. Tak kasih tahu ya, ada Ini 8 ayatnya. istilah tentang Bapak. Ada Ah, 8 nggak usah. istilah. Bacaan Ya. dulu, bacaan dulu. Ya, biarin deh. ya, itu ada 8. Bapa kami, Bapa kita, Bapamu, Bapakku, Allah Bapa, Bapa kekal, Anak Bapa dan Bapa tok. Oke. Bapa tok baru muncul Matius 11. Bapak ayat ini laki 25. apa banci? Ya. Bapa tok, nggak pakai kami, nggak pakai kita, nggak pakai ku, nggak pakai Iya, mu. Bapak ini laki-laki Ya. atau apa? Lalu Jenis Yesus kelaminnya berkata, apa? itu baru muncul Matius 11 ayat 25, Pak. Baru muncul. Jadi zaman dulu belum ada Bapak. Yang ada Apa Bapak yang kami. paling perlu ditanya manusia, dia nggak pernah jawab. Ya. Itu yang paling penting ditanya. Bapak Bapak itu kami. laki-laki apa bukan? Bapakku, Tuh, ya. Itu bapak-bapak sudah ada. mulu tapi dibilang Ya. laki apa perempuan Aku nggak- ada Bapak katanya berarti antikris. Oke. 1 Yohanes, Pak, dengerin dulu. yang dimaksud, 1 Yohanes 2 ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia menyangkal bahwa Yesus ada Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Oh, nggak ada Yang dimaksud katanya. Bapak pendeta tidak ada Bapak Bapak di surga itu apa? Antikris. Ya. Bapak adalah profet kiasan dari Yesus manusia. Yesus manusia di surga ada. Yesus Allah itu dipanggil Bapa. Perhatikan. blunder. Perhatikan. Yohanes 17 ayat Menyembah 11. dirinya sendiri. Yohanes 17 ayat 11. Yesus manusia berkata begini, "Ya Bapa yang kudus." Oke? Yesus ngomong sama siapa? Ya Bapa yang kudus, Mau sama dirinya sendiri. namamu telah engkau berikan Orang gila kepadaku. Nama di surga sana Yesus, nama di sini Yesus. Yohanes 17 ayat 11. Halusinasi. Bapa adalah Stres. kiasan Yesus Allah. Yohanes 16:25. Nggak bisa bantah, mereka nggak pakai ayat kok. Coba ayatnya. Yesus berkata, Apa? Aku tidak tahu hari kiamat, hanya Bapa yang tahu. Kalau memang Yesus itu sama dengan di sini, tentu Yesus juga akan tahu hari kiamat. Kenapa Yesus nggak tahu hari kiamat? Wahyu 20 ayat 11. Jawab dulu pertanyaan saya. Siapa bilang Yesus nggak tahu? Yesus tahu. Wahyu 20 ayat Yesus- 11. Yang tidak tahu waktu Yesus manusia, Pak. Waktu Yesus manusia bilang, hanya Bapa yang tahu. Waktu Yesus sudah naik ke surga, Wahyu 20 ayat 11. Di depan Yesus, Oh, jadi lenyaplah. ketika langit dan bumi. Yesus jadi manusia, dia tiba-tiba bodoh, bego, ketika Dia naik. nggak paham dia, Pak. Lo Ya. kamu jelaskan Dia nggak secara paham, ilmiah. nggak ngerti bedanya Kenapa Yesus manusia sama Yesus sudah Tuhan Allah. Yesus manusia nggak tahu hari kiamat. tidak masuk Berarti akal. Yesus bohong ya. Sebentar, ya. Yesus Sebentar. Allah, Sebentar. dia yang Gantian menentukan. bicaranya. Yesus kan jujur. Yang bingung dia, Sebentar. Pak. Bingung Yang dipelihara. Ini Yang dia. bingung gerejamu kok. Kamu diam dulu. Bingung dipelihara ini kayak gini, Pak. Dia nggak ngerti Diam. bedain. Iya, diam dulu. Mana Yesus manusia, mana Yesus Aduh. Allah. Iya, Pak kapan Pendeta, orang ngomong izin, gini? Yesus Pak kan Pendeta jujur, bertemu. betul? Yesus kan tidak berbohong. Mengenai hari dan saatnya, malaikat pun tidak tahu. Yesus sedang tidak berteka-teki itu. Yesus tidak tahu juga kan? Yesus Nggak tidak tahu juga. tahu. Betul. Makanya karena Yesus tidak tahu, Bapa dengan Yesus itu beda orang, beda pribadi. Jadi nggak ada Yesus manusia, Yesus yang posisi lagi di sorga, itu nggak ada ayatnya. Dia ngarang ini. Lihat tadi Yohanes 17:11 dia nggak bisa Jelas, bantah. Bang. Yohanes Sebentar, 14, satu-satu. Jangan lompat-lompat. Nggak bisa bantah dia, Pak. Yesus Nggak bisa namamu bantah. yang kau berikan. Nggak bisa bantah, sudah Aduh, diam. kamu. Nggak bisa bantah, diam.
Saya tanya Pak Pendeta, Asal ngomong. kalau Yesus tidak tahu hari kiamat, berarti Yesus bukan Tuhan dong? Enggak dong. Yesus tidak tahu hari kiamat, posisi dia anak Allah. Dia Tuhan tapi dia bukan Allah. Anak Allah, jangan kalau gitu pusing nanti kita. Anak Allah dengan Bapak Allah beda. Yang tidak tahu tuh hari kiamat itu anak Allah. Nah pertanyaannya, anak Allah ini Nabi bukan? Bukan. Anak Allah itu setingkat di bawah Bapak, tetapi dengan Nabi jauh kelasnya. Nabi dengan anak Allah lebih tinggi anak Allah. Allah Bapa dengan anak Allah lebih tinggi Bapa. Bukan karena Yesus jadi tidak tahu anak Allah, terus dibanting Yesus jadi manusia dan Nabi, itu salah besar. Nah kalau ini ajaran dari mana saya nggak tahu. Pak Pendeta, Yesus tidak tahu hari kiamat, itu bagaimana ceritanya? Waktu itu Yesus manusia. Matius 24 ayat 36. Yesus manusia ngomong. Emang kenapa kalau Yesus Aku manusia? tidak tahu hari kiamat. Yesus manusia. Pas dia naik ke atas jadi tahu gitu. Wahyu Yesus 20 kan? ayat Jahat, 11. Wahyu 20 ayat 11. Di hadapan tahta putih lenyaplah langit dan bumi. Kiamat. Yang menentukan kiamat Yesus yang Nggak nyambung ayatnya. Allah. Ayatnya nggak nyambung. Gitu loh, Pak. Sebentar, Yesus ya. yang Allah, Pak, yang Nggak nyambung ini. Nggak sangat tidak nyambung ini. Yesus kan tidak boleh Tuhan berbohong, betul? Iya. Aku yang tidak tahu. berbohong, Yesus. Aku tidak tahu. Kalau memang Yesus mau bermain-main, Yesus harusnya ngomong, aku tidak tahu. Tapi ketika aku jadi manusia, aku memang nggak tahu. Ketika aku naik, aku pasti tahu. Pak. Nggak ada ayatnya seperti itu. Ini ngarang ini. apa perlu pakai toa? Setara-setara, aku Yesus waktu Apa? manusia tidak tahu kiamat, waktu aku Allah, Mana ayatnya? aku menentukan Mana kiamat. ayatnya kayak Apa gitu? perlu pakai Perlu, toa? perlu. Biar kau nggak nipu kau. Waktu manusia aku bohong bilang. Waktu Iya. Apa perlu, Pak? Padahal aku Saudara-saudara, Lah iya dong. kalian Dia yang bilang, aku bohong. kalian yang bingung. Kalau Nih, Yesus pakai toa, apa perlu begitu? perlu sekali. Biar kamu nggak bisa nipu. perlu. Goblok. Kita ini harus Tidak jujur perlu, ya. Pak. 5 rupiah pun bagi orang Cina itu dihitung ya. 5 rupiah pun supaya apa? Supaya tidak ada penipuan. Ya, Harusnya mereka Yesus nggak tahu, ngomong, Pak. ketika aku jadi manusia, mohon Aku maaf, bohong dulu. aku tiba-tiba jadi blow on. Aku tiba-tiba nggak ngerti. Kenapa? Nanti kalau aku naik ke surga, aku jadi pinter. Harusnya Yesus ngomong gitu. Tapi karena tidak ada Yesus ngomong Itu ini, kitab dia suci itu kayak nambah-nambahin. gitu, Pak. Itu kitab suci hanya bisa dipahami kalau pikiran dibuka. Yang namanya Iya, konteks Kak. waktu. Bukan karena memang Kitab kebodohan suci kau. dipahami. Konteks waktu, Pak. Ya. Jadi Yohanes ada Yesus 20 manusia. ayat 17. Janganlah, kata Yesus padanya, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Jujur Tetapi ya? pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Artinya Bapa di surga ini adalah Bapaknya Yesus dan Bapa kita semua manusia di sini. Juga Allahnya dari Yesus. Wahyu dan 4 Allahnya dari ayat kita 2, semua. Pak. Wahyu Kalau 4 gitu. ayat 2. Nah, itu mah Bapa. Pintu surga dibuka. Ah. Wahyu 4 ayat 1 pintu surga dibuka. Wahyu 5 gimana ya? Yohanes. Oh, trik cocokmologi Di gitu. surga cuman ada Yesus tok. Oh salah, gak ada dibilang ada Yesus. Itu Bapa. Hanya Yesus ada anak domba, hanya bukan ada beneran. seorang, hanya ada seorang Itu esnya Anak Bapa. domba besar. itu? Bapa. Ya. Anak domba hanya itu ada siapa? seorang. Ayat 2 dijelaskan di ayat 8. Seorang ini adalah Alfa Omega Maha Kuasa yang sudah ada. Dijelaskan lagi ayat 11, dia sang pencipta. Nah, terus dijelaskan lagi di pasal 5 bahwa yang lagi? dimaksud di Ini apa? ini bicara Nih. orang yang lanjut Maka usianya. aku melihat di tengah-tengah tahta dan Ada- kebakar ada itu Yesus. di Iya, tengah memang. tahta itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Berarti di hadapan Bapa itu ada Yesus. Berarti yang di tahta itu bukan Yesus, Iya, tapi Bapa. Bapa. Itu baca ayat 5. Sudah ada 5 orang teman saya Pasal 5-nya baca. dibawa ke depan singgasana Bapa. Itu Yesus ada di samping dia. Nah, itu baru Bapa. betul. Tata Allah Tonton dan- video Ibu Nani Sutanto ya, Susanto, dia diantar Yesus ke depan singgasana Bapa. Jadi kau jangan sok-sok kau dibawa ke sorga. Yang dibawa ke sorga banyak, bukan cuma kau, ratusan dan ribuan orang dibawa ke Itu sorga. bukan surga Iya, Yesus. suruh ngarang ini. Oke, baik kita. Di Saya mau surga bertanya. juga tahtanya Saya mau ada bertanya. dua kok. Ini Iya, Tata silakan. Allah dan supaya kita menaikkan Anak kecerdasan domba. bersama. Oke. Saya nanya ke Pak Pendeta HTD dulu. Pak Pendeta HTD, apakah semua orang Kristen ya itu dijamin masuk surga? Kalau Kristen, yes. Tapi kalau Tritunggal, no.
Kristen, definisi orang Kristen. Orang Kristen memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Kalau Allahmu tidak namanya Yesus Kristus, bukan orang Kristen. Clear? Berarti Nama Allahnya Yahweh gimana? saya tanya dulu, menurut Pak Pendeta Luga Tamunan, apakah semua orang Kristen masuk surga? Begini, syarat untuk masuk surga itu bukan kita pinter mengenal Tritunggal, pinter mengenal Oneness, ya, bukan seperti itu. Oneness itu apa sih? Dasar, ya, Anda Oneness. Oneness itu apa? Yesus satu-satunya, Allah Bapa nggak ada. Cari Oneness di Alkitab, ada nggak? Iya, tapi sama pemahamanmu dengan Oneness. Nggak ada Oneness di Alkitab. Udahlah. Kami orang Kristen, Dul. Jangan Kami alihkan- Kristen, Dul. Iya, terserah keluarga kau. Cuma, nah, gini. Kristen kok yang disembah Bapa. Ya, Tritunggal. kau diam dulu. Mana Jadi ada itu pribadi? Allah kok pribadi? Nggak ada itu. Iya, kau diam dulu. Allah itu roh, tidak pernah ada Allah pribadi. Pribadinya roh. Ngerti? Tidak pernah ada Allah pribadi. Siapa bilang? Udah masukkan. Gimana sih orang kok Roh itu bukan pribadi ya, Pak? enaknya aja? Enggak, tolong Kamu yang dibantu saya dijawab dulu, Pak Pendeta. Gini, orang masuk surga itu ditentukan oleh lahir baru. Lahir baru itu artinya Yohanes 3:5, barang siapa dilahirkan dari air dan roh, dia akan masuk ke dalam surga. Jadi Oneness pun kalau dia penuh Roh Kudus, dapat bahasa roh, dapat mujizat, dapat mengalami mujizat-mujizat Tuhan dalam hidupnya, dia bisa masuk surga. Oneness, tapi Oneness ini karena memang kemampuannya memang kapasitasnya kecil, ibarat kata tuh RAM-nya itu kecil, Otaknya nggak bisa dipaksain. Ini kan RAM-nya udah kecilan. Beliau enggak suka disebut Oneness. Iya. Iya. Mau apapun, mau satu-satunya, mau keesaan pun nggak terserah. Itulah yang namanya konsep pemahaman seperti ini. Ini ibarat kata itu kalau di HP tuh RAM-nya tuh cuma RAM 3. Ngomong apa Pak? ini? Sebentar dulu. Nggak ada. Kan tadi kan Anda kan sudah saya kasih bicara. Nggak ada ayatnya Anda diam itu, dulu. Pak. Tetapi kalau untuk masuk surga, pertanyaannya dia penuh Roh Kudus nggak? Dapat bahasa roh nggak? Dapat bahasa roh nggak? Ya pasti bisa lah. Ah, Tapi bukan si karalama raba-raba makin diraba Oke. makin terasa itu ya. itu kan yang palsu. Bahasa Yang rohnya- aslinya gimana? Kalau bahasa Coba. rohnya Pak Pendeta hati itu gimana? Yang aslinya. Ya. Coba. Si karaba-raba atau si kiri-biribi. 1 Korintus 14 Ya, contohin, ayat 2. contohin. 1 Korintus 14 ayat 2. Ah. Bahasa roh itu hanya yang diboleh mengerti Gusti Allah Iya. sama dirinya Ya contohin. sendiri. Oke. Tidak boleh diumbar. Ketika diumbar, Paulus berkata, kamu orang gila loh nanti. 1 Korintus 14 ayat 23. Tidak boleh bahasa roh. Iya, kalau si karaba-raba kan bohong, sesat, palsu. Aslinya contohin. Semua orang yang Tuh, sudah terima, nggak bisa dengan terima itu contohin. bisa. Contohin Bahasa gimana yang roh asli. itu yang boleh mengerti hanya kita sama Allah. Bagaimana Kalau kita kita mau dalam tahu kalau ruangan- ngomongin kayak begitu? Dicontohin dong. Kalau bahasa roh menurut Bapak Oh, Pendeta raba Luga sikir ada baralaba. Salah kan? Palsu kata dia kan? Kita dengerin yang aslinya. Coba buka mulutnya. Buka. Nggak mau. Nggak, Tuh, kan nggak bisa nih. kalau bahasa roh versi Pak Pendeta Luga Tamunan itu artinya apa? Syikar bara-bara. Gini, orang yang sedang berbahasa roh, dia sedang berdoa kepada Tuhan. Itu tidak bisa diartikan, tapi bisa ditafsir. Artinya, ketika kita dapat berbahasa roh, tiba-tiba Tuhan kasih pengertian bahwa orang yang kau hadapin ini adalah orang sesat. Tuhan bisa ngomong gitu. Jadi berbahasa roh itu ada tafsiran-tafsirannya. Misalnya orang lagi berbahasa roh itu artinya bertobatlah. Orang yang berbahasa roh pujilah Tuhan. Ada pengertian-pengertian yang Tuhan kasih, tapi bukan diartikan. Atau sika raba-raba artinya aku mau ngambil ini. Raba-raba sika enggak, itu namanya diterjemahkan namanya. Bahasa roh tidak bisa diterjemahkan karena bahasa roh sendiri nggak ada artinya. Tetapi di dalam bahasa roh itu ada pewahyuan, ada penafsiran gitu. Kalau yang Mama Gufran tahu nggak? Iya, kenapa dia? Yang Maqoli inna rahmatan itu Ah, artinya juga nggak tahu itu bahasa roh apa enggak? bukan. Bukan Bahasa itu. roh itu cuma pemberian Bukan, Roh Pak. Kudus. Iya. Alkitab mengenal bahasa roh, bahasa lidah. Di bahasa Inggris tang. Ya. Bahasa lidah itu misalnya beliau orang Batak, tiba-tiba bisa ngomong bahasa Belanda. Itu diurapi Roh Kudus, lalu dia bisa ngomong bahasa di depan orang. Aku orang Belanda. Kok kamu bisa bahasa Belanda? Itu sih?" bahasa lidah. Itu bahasa bisa dimengerti lidah. orang. Ya. Kalau bahasa roh tidak dimengerti orang. kalau bahasa tapi roh bisa tidak bisa. dikata-katakan. Coba contohin.
Yang Ya, benarnya kalau- gimana? Kalau bahasa roh itu tidak boleh ya, tidak boleh. Itu hanya yang boleh tahu hanya kita sama Pernah berbahasa roh? ya. Ya kalau Pernah nggak berbahasa roh? Ya tentu saja orang yang sudah di sini nggak Ya coba mungkin contohin yang benarnya gimana? Jangan-jangan si kiribi-ribi nih. Tritunggal Vokal tidak vokal A mungkin dirubah bahasa jadi roh. I. Tritunggal Kalau itu kayak kan tidak si mungkin bahasa Karabaraba roh. udah salah. Kalau Bapak apa? Ya, Tritunggal tidak Menurut mungkin bahasa roh. bisa Ini dijawab izin juga. saya tanya, menurut Pak Pendeta Tritunggal masuk surga apa neraka? Kalau ada Tritunggal bisa masuk surga, Alkitab bohong, Yesus bohong. Conam Tritunggal dibawa ke surga. menurut Pak Pendeta Luga Tambunan, menurut Bu Pendeta Rin, Conam. Bapak Pendeta HTD ini masuk surga atau neraka? Gini. Tergantung kalau dia Gini, udah gini. jadi antikris menolak Gini, Bapa di surga, kalau saat ini dia bisa-bisa pasti masuk dia neraka. loh. Gini, walaupun dia pernah dibawa ke neraka, dia pernah dibawa ke surga, tapi Tuhan nggak berbicara sama dia. Mungkin Tuhan lagi nunjukin nanti lo akan jadi seperti mereka kalau lo nggak bertobat. Makanya ketika kita dibawa ke surga, Tuhan harus jelas ngomong apa. Apa maksud Tuhan? Kalau Conam, Mary Catherine Baxter, Angelica Jembrano, Tuhan kasih tahu. Ini kurang ajar, ini setan. Jadi ditunjukin siapa yang setan. Jadi kalau dia kan dibawa ke neraka, Tuhan nggak ngomong apa-apa sama dia, dan itu pun kita nggak tahu kapan dibawa. Entah mungkin itu 10 tahun yang lalu, waktu dia masih murni, kita nggak tahu. Kita harus butuh informasi terbaru. Nah, apakah orang Tritunggal masuk sorga? Kan saya bilang orang Tritunggal kalau dia penuh dengan Roh Kudus, Conam 17 kali dibawa ke sorga. Conam. Mary Catherine Baxter 40 kali dia Ini dibawa. hari apa ya? Dan nggak pakai chip. Iya, ya, oke. Baik, kita akhiri kalau gitu. Sambil beliau ada telepon kan, soalnya ini tadi. Besok kan? Baik, kita akhiri. Kita akan Istirahat. sambung ya, istirahat sebentar. Kita akan sambung dengan tema yang lebih bagus lagi. Tema yang lebih baru. Temanya apa? Habis ini. Temanya Halo, adalah bro. Tuhan itu apakah Ya. konsep Bapak Ibu anak atau bagaimana? Aku lagi podcast. Karena versi beliau Tuhan itu ada Bapak, Ibu, dan anak. Menurut beliau Tuhan itu hanya satu, hanya Yesus saja. Baik, demikian. Melihat perdebatan teologis tersebut, ajaran Islam menawarkan solusi yang sangat rasional, adil, dan selaras dengan nalar yang murni. Islam secara tegas menolak doktrin penebusan dosa maupun dosa warisan. Sebab keadilan Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa setiap jiwa bertanggung jawab penuh atas apa yang diusahakannya sendiri. Dalam Al-Quran ditegaskan bahwa seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Pengampunan dan kasih sayang Allah tidak membutuhkan tumbal atau pengorbanan zatnya sendiri, melainkan terbuka lebar melalui pintu taubat nasuha yang jujur langsung kepada Sang Pencipta. Konsep ini menjaga kesucian keadilan ilahi sekaligus membebaskan manusia dari beban dogma yang membingungkan. Hikmat agung yang dapat kita petik dari perjumpaan ini adalah bahwa kebenaran sejati dari Sang Pencipta senantiasa menghadirkan keadilan yang sempurna dan ketenangan jiwa. Islam memuliakan manusia dengan memberikan tanggung jawab moral yang adil, di mana pemaafan Allah diperoleh melalui pintu pertobatan yang lurus tanpa perlu mediasi pertumpahan darah atau dogmatika yang rumit. Terima kasih telah menyimak ulasan teologis yang mencerahkan ini hingga akhir. Mari terus dukung saluran ini dengan klik tombol like dan jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.